اصطفى بعبدك في درني إن له صبرا متى تنؤه الأهوال ينهزمي قال إن لي بصالة الكلمة على النبي بمنهل ومنتجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مرنهان الأمان المنريه الزبا وأترب الإسهان العزم النغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن محسن والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين بهم أهل التقى والنقى والهم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عزم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في البدء وفي الختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين مشايخنا أجمعين أن الله أكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسوه عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة كما وصلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافئ الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور
Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa adzim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya barru ya ghafur. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. InsyaAllah ini termasuk daripada ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan di dalam pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, kemarin kita sudah menjelaskan daripada arkanus sholah, rukun-rukun di dalam sholat. Karena sholat ini adalah silah, ya. Silah itu adalah tali rantainya kita menyambung rohnya kita, jasadnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikatan jalinan antara kita dengan Tuhan itu jangan sampai terputus. Jangankan ikatan kita dengan Tuhan yang terputus itu masalah. Kita punya HP nih, punya jawal, kita punya HP, mati lampu, sinyalnya hilang. Penting enggak HP ini? Penting kalau dia punya kebutuhan di dalamnya. Sangat penting. Misalnya kalau anak-anak sekolahan kebetulan ya musim Covid ya, ujiannya lewat, kalau mati lampu, sinyal jaringannya tidak ada, bisa ujian. Nah, tempat lain mungkin hidup lampu bisa, atau jaringannya ada dia bisa. Tapi kalau di tempat lain mati lampu atau jaringannya terputus, otomatis tidak bisa terhubung. Begitulah itu yang ada di dunia. Bagaimana jalinan ikatan kita kepada Rabb-nya kita, kepada Tuhannya kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aneh, ya, sesuatu yang aneh yang ada di dunia ini, seorang hamba yang sudah ada jalinan ikatan kepada Tuhannya, akan tetapi dia putus. Dengan apa? Dengan tidak melakukan ibadah. Tidak melakukan ibadah, diputus dengan Tuhannya. Tali rantainya diputus, jangan. Ya. Nanti kalau kita nyusul nyambung talinya repot. Nah, tapi alhamdulillah penyambung daripada bab pintu daripada semua ibadah, ya, kullu bab mughlaq, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan kullu bab mughlaq, semua pintu itu sudah tertutup kecuali pintu melalui daripada pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ibadahnya kita memang dari wahyu Allah, perantara malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya dari Rasulullah. Pintunya semuanya nyambungnya
kita ngetuk pintunya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi Muhammad turunlah pintu-pintu tersebut, pintu ibadah, amaliyah ibadah, semuanya itu melalui Nabi Muhammad dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in ila yaumi hadza, sampai sekarang ini. Sampai dari guru ke guru, dari guru ke guru, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga tidak sah keimanan seseorang kecuali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah bib, ana syahadat sama Allah bin Nabi Muhammad, enggak usahlah. Nabi Muhammad manusia biasa, misalnya. Diterima enggak Islamnya? Tidak. Atau sebaliknya, langsung pintunya melalui Nabi Muhammad beh. Tidak usah perantaranya ke Tuhan lagi. Terlalu jauh misal kata dia. Kata orang ini. Itu juga tidak diterima. Dia harus beriringan, bergandengan antara nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tertutuplah semua pintu di dalam semua ibadah kecuali perantaranya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman sekarang ulama yang nambahkan, misalnya ada ulama yang nambahkan sholat selain daripada 5 waktu. Ada? Tidak ada kan? Ya, alhamdulillah tidak ada. Sepakat para ulama sholat itu ada 5 waktu. Tidak ada selain daripada itu. Sepakat semuanya sholat itu 4 rakaat, zuhurnya, asarnya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3, isyaknya 4. Kalau di jamak digabungkan atau jamak qasar 2-2. Tapi ada syarat-syaratnya, nanti ada bab khusus tentang jamak fis safar. Ala kulli hal. Jadi itu babnya semuanya, pintunya melalui daripada ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengatakan firman Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh misal ada orang mengatakan ibadah saya ini apa yang ditentukan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Memang betul. Tapi dalam kitab fikih ini adalah intisari yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Jadi apa yang disebutkan oleh madhabul arba, madhab yang 4, wabil khusus madhab kita Imam Syafi'i, itu semuanya intisari yang ada dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti contoh, ada orang sholat pakai usolli. Mana dalilnya? Sering kita dengar kan? Kok sholat pakai usolli, pakai fardhan, makmuman, imaman misalnya. Lillahi ta'ala, pakai mustaqbilal kiblah lagi. Nah, nanti bakal kita jelaskan. Nah, siapa yang kita ikutin tata cara kefiyah ibadah, yaitu Imam Syafi'i. Nah, jadi madhab arba, madhab yang 4 ini dia tidak keluar dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Dan kita juga selaku orang-orang yang awam lah. Malahan kadang kita baca Al-Quran salah-salah ya. Jangankan mau terjemah Al-Quran, apa mentafsirkan Al-Quran. Itu kadang salah-salah. Panjang pendeknya salah, kadang tengok titiknya agak bayang-bayang kayaknya 3, padahal 2 misalnya. Atau tidak titik, kita jadikan titik. Itu sering kita baca sesuatu yang salah. Ini bagaimana kita mau menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sok-sok pintar. Sok bisa menafsirkan, sok bisa mentakwilkan, sok bisa memilah dan memilih apa yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ini hati-hati. Jadi sesuatu yang kita ceritakan, yang kita bicarakan, itu apa yang disebutkan di dalam kitab. Itu saja.
Di luar itu ilmu yang lain. Wallahu a'lam. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan tentang faslun. Fasal an-niyat thalathu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. In kanatis salatu fardhan. Apabila salat tersebut salat fardu, wajaba qasdu fi'li wa ta'yinu wa fardiyah. Wajib kita harus qasdu fi'li. Apa itu qasdu fi'li? Usolli. Usolli. Wa ta'yin, dan harus menyebutkan nama salatnya. Kalau kita mau salat zuhur, sebutin salat zuhur. Salat asar, sebutin salat asar. Salat subuh, sebutin salat subuh. Salat maghrib, salat maghrib. Salat isya, sebutkan isya. Kalau mau salat ba'diyah, qobliyah, sebutkan nama salatnya. Nah, jadi kalau dia salatnya salat fardu, ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama qasdu fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Menyebutkan usolli, menyebutkan nama salatnya, setelah itu fardhon. Jadi usolli fardha isya. Ini 3 macam. Ya 3 macam. Ditambah satu lagi, kalau dia makmum wajib harus menyebutkan makmuman au jama'atan au iktidaan. Boleh. Biasa kalau kita yang dipakai wabil khusus di Jambi, itu kita pakai makmuman. Boleh. Pakai makmuman boleh, pakai jama'atan juga boleh, atau iktidaan juga boleh. Kalau kita jadi makmum. Jangan kaget kalau kita sholat, tiba-tiba datang ke masjid, usolli fardhu maghribi, fardhan, Allah. Padahal ngikuti imam. Apa hukum sholatnya? Ada yang lebih dahsyat lagi, masuk ke dalam masjid, tak pakai usolli lagi, langsung Allahu Akbar. Itu madhabnya lain. Itu madhab khariqul adah namanya. Ya, khariqul adah, di luar dari kebiasaannya. Ya. Jadi kalau madhab kita Syafi'i, ala kulli, kemarin kita sebutkan kan, niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li wa mahaluha al-qalbu wa talaffuz biha sun. Nah, jadi kita melafatkan usolli fardhu isya makmuman, itu dilafatkan hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita niatkan di dalam hati, namanya apa? Ikrar namanya. Mengikrarkan fil jinan, di dalam hati. Misalnya Habib contohkan, usolli fardhu isya'i makmuman. Allah, ketika ngangkat Allah, itu mulai dalam hati. Boleh pakai bahasa Indonesia. Sahaja aku sholat isya fardu makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Sahaja aku sholat isya mengikuti imam juga boleh. Nah, itu ketika kita takbir Allahu Akbar, lafadz ro'nya sudah selesai. Jangan mengikrarkan daripada niat lagi. Bagaimana seandainya kalau ketika kita melafadzkan tadi usolli fardhu isya'i makmuman, langsung kita takbir Allahu Akbar, tidak niat lagi, apa hukum sholatnya? Tidak sah. Mendahulukan daripada niat juga sebelum takbir itu tidak sah, atau setelah lafadz ro dari takbir baru kita niat juga tidak sah. Jadi niat ini hati-hati ya. Niat ini hati-hati. Dia berbarengan dengan perbuatan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Berbarengan dengan perbuatan. Sama kayak wudu. Kita wudu juga nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ketika kita ngambil air, ini kita ngambil air. Ketika wudu'a li raf'il hadatsil asghar, ini airnya sudah ngalir.
Jangan niat dulu, ada sebagian yang niat. Nah, misal boleh, kalau dia melafadzkan niat boleh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ketika dia ngangkat mau nyiram, tuh dia ikrarkan dalam hatinya, sahaja aku wudu fardu lillahi ta'ala. Baru terbasah wajahnya. Nah, itu dalam madhab kita Syafi'i. Dalam madhab kita Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, kalau urusan tentang niat ini memang agak detail memang. Begitu juga urusan air. Kalau pembahasan tentang air memang madhab Imam Syafi'i lebih ditekankan. Beda kalau madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah, madhab Malik. Kalau Imam Abu Hanifah itu pakai air perasan tebu atau air kelapa, air jus itu boleh. Ya, air jus misalnya. Tidak ada air misalnya di rumah, kebetulan ada pohon kelapa. Kelapa tadi akhirnya wudhu pakai air kelapa. Atau air yang sedikit, yang musta'mal indah Syafi'i. Itu menurut mereka sah, boleh. Nah, tapi kalau madhab kita tidak boleh. Nah, itu lebih berat ya di dalam pembahasan air kalau di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Nah, seandainya kalau boleh pakai perasan jeruk atau tebu misalnya, ya, habis sholat dikerumunin lalat biasanya, atau dikerumunin semut. Ya, antum kemarin kan kita bahas tentang air yang kotoran cicak jatuh di dalam air yang kurang dari dua kula. Airnya jadi apa? Airnya mutanajis. Boleh untuk wudhu? Tidak boleh. Boleh untuk istinja? Juga tidak boleh. Nah, itu dalam madhab kita Syafi'i. Kecuali kalau airnya kullatan fa'akthar. 2 kulah atau lebih. Kejatuhan najis. Ya, yang penting dia tidak berubah. Launuhu warihuhu wa ta'muhu. Tapi kalau madhab lain, enggak. Biarpun kejatuhan kotoran burung berak misalnya dalam air yang sedikit, masih boleh dibuat untuk kita toharoh, bersuci. Ya, ala kulli hal. Nah, ini madhab kita Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini ihtiyatan, dia hati-hati di dalam hukum. Maka mayoritas kita madhabnya Syafi'i. Kenapa madhab kita Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i itu imam yang paling cerdas. Imam yang lain cerdas. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Itu juga Imam Malik gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berguru dengan Imam Malik, berguru dengan Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Itu muridnya. Ini Imam Syafi'i kalau baca, ya, ini ditutup sebelahnya. Sebelahnya ditutup. Ditutup sebelahnya. Ini yang dibaca dibuka, yang ditutup yang tidak dibaca. Lalu ditanyakan dengan ashabus Syafi'i, temannya Imam Syafi'i, ya Syafi'i, kenapa sebelahnya yang ditutup? Kata Imam Syafi'i, khasyitu, aku takut sebelahnya ini kalau kelihatan itu lebih duluan hafal daripada yang aku hafal. Baru kelihatan sudah hafal. Apalagi yang dihafal. Itu cerdasnya Imam Syafi'i. Nah, kalau pengen anaknya cerdas, gampang. Apa di antaranya? Suruh istri kita ngandung 4 tahun. Kadang bini istri kita 6 bulan, masuk 7-8 bulan itu kadang macam-macam. Ya, ngidam lah, itulah. Kadang ngidamnya aneh-aneh. Bang, tuh ada mangga tetangga tuh bang. Ambil adik ini ngidam, kaget kalau ada ambil, ngiler nih kata dia. Pakai alasan ngiler, Masya Allah. Ujung-ujungnya suaminya tadi, si Bahlul ini, ujungnya ngambil juga lah mangga tetangga tadi. Iya, tidak ada ngomong sama sekali. Sudah dikasihin anak tadi makan mangga yang haram. Pengen anaknya soleha. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu Imam Syafi'i, panjang kisahnya Imam Syafi'i. Ala kulli hal. Maka kita mayoritasnya madhab kita Imam Syafi'i. Imam yang lain cerdas, akan tetapi Imam Syafi'i
itu lebih lagi di dalam kecerdasannya. Ahibbail kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati ya. Ketika kita niat sholat fardu, ada berapa tadi? Qasdu fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Kalau dia makmum ditambah makmuman. Bagaimana kalau imam? Apakah wajib dia harus menyebutkan imaman? Tidak wajib. Karena dia sudah di depan. Dia yang mimpin. Ya kan? Dia yang diikutin. Tidak pakai lagi dia pakai imaman. Nah, tapi ada berapa 4 tempat yang wajib seorang imam harus menyebutkan imaman. Di mana? Sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, ya, si imam itu harus menyebutkan imaman. Kalau tidak menyebutkan, apa hukum sholat Jumatnya? Tidak sah. Indah Imam Syafi'i. Setelah itu yang kedua, sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah? Sholat yang diulang. Biasa kalau kami dulu di Rubat Tarim, itu ada ke Zawiyah Syekh Ali namanya. Zawiyah Syekh Ali taklim belajar sama Ainut Tarim Al-Habib Abdullah bin Syihab. Masya Allah, ketemu sama beliau, sering ibadah sholat juga sama beliau, sholat i'adah namanya. Nah, di sana taklimnya sebentar palingan, baca kitab kecil. Kitabnya apa? Risalatul Jami'ah. Kitab Risalatul Jami'ah itu tipis, kecil, ya. Shaghir fil hajmi. Ya, dia kecil dalam karangannya. Karangannya kecil, dikit cuman kitabnya. Kalau dihafal mungkin seminggu hafal. Kalau cerdas 2 malam hafal. Nah, itu taklimnya belajar Risalatul Jami'ah. Walakin kabiru fil ilmi. Akan tetapi di dalam pembahasan ilmunya itu sangat luas. Di dalamnya ada tauhidnya, ada sudah itu di dalamnya fikihnya, ada macam-macam di dalam. Ala kuliah. Nah, itu taklim di situ. Sebelum belajar sama beliau, beliau datang jam 2:30 ke Masjid Syekh Ali. Kami sholat juga di Rubat, sudah sholat duhur, habis sarapan langsung keluar. Nah, beliau jadi imam. Nah, jadi ketika antum kalau sholat mu'adah itu wajib ketika dia jadi imam harus menyebutkan imaman. Nah, di situ cuma sholat mu'adah. Sampai di Jambi kayaknya tidak pernah sholat i'adah itu. Sholat mu'adah. Ya, pernah enggak? Ada yang belum? Pernah. Ya, atau misalnya kebetulan di masjid lah, contoh di masjid. Kita sudah sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, salam, akhirnya ada sohib yang masuk, pengen berjamaah misalnya. Sudah ente jadi imam. Nah, itu bisa ngulangin lagi. Nah, itu sunnahnya Nabi SAW. Sama kayak i'adatul wudu. Kita sudah wudu nih. Sudah wudu. Wudu yang wajib. Setelah itu kita wudu lagi. Itu namanya i'adatul wudu. Mengulangi wudu. Tapi posisi wudu yang awal masih ada. Niatnya tetap niat sunnah. Pernah ngulangin wudu? Pernah. Kadang ngulangin wudu karena bukan lupa. Kayaknya sudah batal yang sana. Kalau ngomong sudah batal, ya batal ini. Bukan i'adah wudu lagi malahan. Ya, kecuali kalau misalnya sudah ada wudu, dia pengen wudu lagi. Nah, itu sunnah. Nah, yang awalnya wajib, setelahnya adalah sunnah. Wudu itu sebenarnya hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib sebelum sholat. Ya, tidak mungkin lah orang sholat sambil wudu kan. Ya, wudu itu kewajiban atau memang syarat di dalam sholat? Syarat dalam sholat. Tetapi berarti wudu itu hukumnya apa? Wajib. Bukan sunnah. Wudu itu hukumnya wajib.
Ya. Kalau di dalam sholat itu syarat sah di dalam sholat. Jadi kalau yang belum ada wudhu di majelis ini, wudhu ente. Ya. Nah, duduk begitu juga ketika kita dalam pengajian atau majelis ta'lim atau belajar tentang ilmu, lebih mudah dibuka sir ya, cahaya keilmuan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan Allah ilmu ketika dia dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bersuci, wudu. Dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bertobat dan kepada orang yang mensucikan diri. Itu konteks mensucikan diri itu di antaranya wudu dan di antaranya mensucikan jiwanya. Membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Ala kulli hal, kalau dalam bab zahirnya ya wudu. Kalau pengen jadi orang alim, pengen hikmah dibuka oleh Allah, semua pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu laduni dan yang lainnya, dawami wudu. Sering wudu. Maka Sayyidina Musa kalimullah, Nabi Allah Musa itu ketika mau dalam perjalanan, dalam musafirnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wudu. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, kenapa engkau memerintahkan aku untuk berwudu?" Berarti wudu ini bukan hanya zaman Nabi Muhammad saja. Zaman umat nabi-nabi terdahulu itu ada wudunya juga. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa? La talummunna illa nafsak. Kalau seandainya terjadi sesuatu pada dirimu, jangan engkau salahi aku, wahai Musa. Sama misalnya contoh kita mau pergi musafir lah, perjalanan antara luar kota atau di luar lah misalnya. Dimanapun ketika kita keluar, itu biasakan dalam keadaan berwudu. Jangan ditinggalin wudu. Sama seperti ketika kita tidur, ketika kita mau tidur, itu dianjurkan untuk kita wudu. Jadi ketika kita wudu, itu Allah cinta, senang sama kita. Sampai-sampai di dalam satu riwayat mengatakan ketika seorang umatnya Nabi Muhammad SAW wafat inda sakratul maut dalam keadaan berwudu, maka yatawalla, yang mengiringi diangkatnya ruhnya orang yang wafat tersebut itu didampingi oleh Nabi Muhammad SAW. Percaya ada? Ada percaya wudu. Ente wudu, amalkan wudu itu. Ya Allah senang, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak siwak. Ada siwak. Bil bawa siwak. Ya, pakai siwak. Ini ndak rokok di kantong, siwaknya dibuang. Siwak tanya mana siwak di toko sih. Ya, siwak cuma berapa? 10.000, 12.000. Paling mahal 15.000. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala redha kepada orang yang membawa atau menggunakan siwak. Nah, jadi kita berharap di dunia ini ketika kita mati, wafat, Allah ridho kepada kita. Cuman bawa siwak cuman Allah ridho. Ya. Gampang kan? Kita bawa siwak, sholat pakai siwak. Nah, ini panjang ya, ada keutamaan siwak, begitu juga fadilah di dalam siwak. Nah, begitu juga wudu tersebut adalah hukumnya wajib. Ketika kita berhadas, wajib kita berwudu. Nah, ini dilanggengkan, dibiasain. Di dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya wajib. Tetapi kalau di dalam sholat itu syarat sah di dalam sholat. Nah, banyak kadang-kadang masyarakat kita tidak paham dia. Ngapa wudu ente? Kan belum masuk waktu sholat kata dia. Terkadang kan orang wudu itu mau baca Quran, mau baca hadis, atau mau baca kitab, atau mau hadir pengajian, atau dalam keadaan
musafir. Nah, jadi kembali lagi, kalau sholatnya sholat fardu, tadi wajib ada tiga. Qasdu fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Kalau dia makmum, ditambah lagi satu makmuman. Berarti usolli fardhu isya makmuman. Allah, ketika Allah sahaja aku sholat isya fardhan makmuman. Bar, selesai. Kalau mau tambah lagi misalnya istiqbalul kiblah, misalnya adaan, boleh tidak? Boleh. Itu hukumnya sunnah. Yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Apabila sholat tersebut sholat sunnah yang muaqqat, yang ada waktunya. Karratibatin. Apa sholat ratibah? Qobliyah dan ba'diyah. Ratibah. Ya. Salat ratibah, qobliyah dan ba'diyah. Au dzatis sababin atau dzatis sabab. Atau salat dzatus sabab dikarenakan ada sebab. Seperti dzatus sabab. Sahih. Ini nafilatul muaqqat. Salat sunnah yang ada waktu. Tahiyatul masjid ada waktunya tidak? Tidak ada waktu. Seperti apa yang ada waktu qobliyah dan ba'diyah. Au dzatis sabab, seperti yang ada sebabnya. Gerhana matahari, gerhana bulan. Salat istikharah. Bukan salat istikharah, istisqa. Salat minta hujan. Ada sebab. Ngapa inti salat? Ada gerhana nih, disebabkan gerhana bulan atau gerhana matahari. Ngapa ini kumpul-kumpul nih di lapangan? Orang ramai, ada yang bawa hewan, ada yang bawa hewan ternak dan yang lain-lain. Orang tua dibawa semua lengkap di lapangan tersebut. Ini ada himbauan dari pemerintah untuk kita sholat istisqa. Karena lama udah hujan. Berapa bulan? 1 tahun, bukan sebulan lagi. Kadang 3 bulan sungai Batanghari kering. Apalagi 1 tahun. Tapi sungai yang paling hebat itu sungai Batanghari. Orang bisa berjalan di dasar sungainya. Masya Allah. Kadang berapa tahun sekali bisa jalan di atas sungai. Adatus sababin. Salat minta hujan. Atau misalnya kalau sholatnya minta berhentikan hujan. Hujan terus setahun misalnya. Akhirnya banjir Jambi. Misalnya. Jadi namanya sholat apa itu? Istisqa juga. Nah, istisqa tapi minta diberhentikan hujan. Minta hujan sama disetopkan hujan. Nah, itu ada kaifiyah tata caranya, nanti ada bab khusus insyaallah. Wajaba qasdu fi'li wa ta'yin. Jadi kalau dia salat sunnahnya dzatus sabab nafilatul muaqqat yang ada waktunya seperti salat sunnah qobliyah dan ba'diyah dan salat istisqa gerhana matahari, gerhana bulan dan salat apa tadi? Minta hujan, istisqa. Apa yang diwajibkan? 2 macam. Qasdu fi'li wa ta'yin. Ya, usolli sama menyebutkan nama sholatnya. Sholatnya gerhana apa? Kusuf atau khusuf. Atau sholatnya istisqa. Atau sholatnya qobliyah atau sholatnya ba'diyah. Cuma 2 macam. Usolli, ba'diyah. Allahu Akbar. Cukup. Usolli, qobliyah. Allahu Akbar. Kan kadang kalau kita lihat orang sholat sunnah itu kan cepat dia. Allahu Akbar. Nah, apa niatnya nih? Kok langsung cepat? Ya dia cuma pakai 2 ini. Usolli qobliyah. Usolli ba'diyah. Nah, itu sudah cukup. Yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Dan apabila sholatnya tersebut sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? La yuqayyid bis sabab
bil waqt wala bis sabab. Dia tidak terikat dengan waktu ataupun sebab. Itu nafal mutlak namanya. Wajaba qasdu fi'li faqat, hanya wajib dia menyebutkan usolli. Seperti apa? Tahiyatul masjid, masuk ke masjid misalnya, sudah wudu, Allah usolli, Allahu akbar. Cukup. Itu wajibnya. Ya, niatnya usolli saja sudah cukup. Faham sampai di sini? Faham? Ya, kita ulang lagi biar mantap. Kalau sholatnya tadi sholat wajib, itu ada tiga. Pertama, qasdu fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Berarti usolli fardhu dhuhri. Cukup. Kalau dia makmum ditambah makmuman. Berarti 4. Kalau dia sholat sunnahnya nafilatun muaqqatah, yang ada waktunya, seperti rotibah. Begitu juga sholat sunnah dzatu sabab. Apa yang diwajibkan? Qasdu fi'li wa ta'yin. Dia menyebutkan usolli, menyebutkan nama sholatnya ba'diyah atau qabliyah, atau khusyuf qamar, atau khusyuf syams misalnya. Atau misalnya istisqa. Nah, ini cukup. Yang terakhir, kalau sholatnya nafilatun mutlaqah. Nafil mutlak ini apa pengertiannya? Yang tidak terkait dengan waktu ataupun sebab. Contohnya seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk ke masjid, kita sholat sunnah, usolli, Allahu akbar. Cukup. Faham sampai di sini? Tapi ada yang bilang, Beb, kalau yang aliran samping itu enak, Beb. Tidak pakai usolli lagi, langsung, Beb, katanya. Dari rumah sudah niat, langsung Allahu akbar. Ya sudah, tidak usah diikutin. Ya. Di sini disebutkan al-fi'lu usolli wa ta'yinu dhuhran. Ta'yin itu menyebutkan nama salatnya au asran atau asar. Wal fardiyah fardhon. Fardiyah fardhon. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Silakan. Dan sholat hajat itu sholat sunnah mutlak itu. Sholat sunnah mutlak. Iya, sholat mutlak. Yang mutlak tadi cukup usolli tadi. Nah, kita sebutkan ma ulhiqa bihi minal muqayyad wa huwa alladhi yaqsudu minhu al-ijad al-mutlaq as-shalah. La shalatul makhsusah ka tahiyatul masjid. Seperti tahiyatul masjid pertama. Setelah itu sunnanul wudu, sunnah wudu. Kita wudu kan, setelah wudu sunnah. Ya, kita sunnah wudu. Cuman usolli saja sudah cukup. Begitu juga istikharah. Salat istikharah itu salat sunnah mutlak namanya. Setelah itu salat sunnah tawaf. Sebelum kita tawaf disunnahkan salat 2 rakaat, setelah itu baru kita tawaf. Begitu juga qudum min safar. Dari perjalanan jauh akhirnya balik ke kampung halaman, atau dari kampung halamannya ke tempat yang jauh, sampai di sana, sampai di tempat tujuan kita sholat sunnah. Cuman cukup usolli, Allahu akbar. Begitu juga sholat hajat. Sholat hajah itu termasuk juga. Sholat hajat ini untuk apa? Sholat hajat. Misalnya contohnya apa? Permintaan. Hajat. Meminta apa ini? Pengen minta mobil misalnya. Sholat sunnah untuk minta mobil. Kayak itu. Enggak. Nah, ente mintanya punya hajat. Ya sudah, wudu, setelah itu usolli, Allahu akbar. Cukup. Tidak usah disebutkan mau pengen mobil, pengen ini, pengen itu. Repot. Apalagi pengen istri.
Kecuali kalau ada dua pilihan, maka kita sholat istikharah. Sholat istikharah itu kalau dia ada dua pilihan. Kalau cuma satu pilihan, apa yang ada istikharahin? Ya, pilihannya cuma satu. Sudah satu itulah cukup. Kalau kecuali pilihannya lebih dari satu, dua, tiga, empat. Ini harimnya ada 5 misalnya. Minta istikharah. Pas istikharah disuruh yang 4 misalnya. Repot kan? Ya. Kecuali kalau Imam Ghazali ya. Kalau Imam Ghazali itu Masya Allah. Zuhudnya umur pendapat mengatakan umurnya 50 tahun. Nikahnya langsung 4 wanita 1 malam, langsung dukhul 1 malam. Masya Allah, Imam Ghazali. Dukhul itu maksudnya jima, berhubungan 4 perempuan itu pada 1 malam. Nah, jadi para ulama, orang-orang soleh itu, ketika dia dari kecilnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kecilnya dia menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka fi mundul kibar, ketika dia sudah besar, itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita yang kecil-kecil ini banyak maksiat, apalagi tuanya, tidak mampu lagi. Ini Imam Ghazali ini dari kecil memang dijaga, berbuat hal maksiat itu tidak pernah. Sampai tuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dilindungi oleh Allah, pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 perempuan, Masya Allah. Dan 4 perempuan ini orang tuanya, ayah bapaknya perempuan ini dimimpikan oleh Rasulullah disuruh nikahi anaknya sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Itu kelebihan orang-orang yang memang mujahadahnya yang tinggi. Kalau kadang kita ini bukan mujahadah yang tinggi, syahwatnya yang tinggi. Ya, syahwatnya tinggi, mujahadahnya tidak ada. Angan-angannya panjang, tapi amalnya tidak ada. Ada yang ditanyakan lagi? Ketika masuk ke masjid, boleh dipisah. Kita misalnya masuk ke masjid, tahiyatul masjid dulu, atau misalnya sunnah wudhu atau tahiyatul masjid boleh, atau digabung boleh. Kalau dia sunnah itu boleh digabung, sunnah boleh digabung. Yang tidak boleh tadi fardu wajib digabung sama sunnah, itu yang tidak boleh. Ya, wajib digabung sama sunnah tidak boleh. Apalagi misalnya digabung, misalnya dia niat sholat 5 waktu digabung seumur hidup misalnya. Ini yang repot. Digabung seumur hidup jadi tidak sholat lagi. Tidak ada itu. Ya, dia wajib sama wajib itu tidak boleh digabung, atau sunnah sama wajib tidak boleh digabung. Yang boleh itu sunnah sama sunnah. Misalnya contoh, inti mau sholat duhur, kebetulan imamnya sudah takbir, kan tidak mungkin sholat sunnah kan, sholat sunnah qobliyah. Akhirnya sudah salam, zikir, doa, baru sholat sunnah ba'diyah. Digabung sama qobliyah yang tinggal tadi. Boleh? Boleh. Atau yang lain, apalagi? Istikharah gabung sama sholat yang lain. Atau misalnya tahiyatul masjid gabung dengan sunnah wudhu juga boleh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sama kalau dia seperti fardu juga. Menyebutkan qasdu fi'il wa ta'yin, setelah itu menyebutkan daripada fardu kifayah. Ya. Sama. Ini manzilahnya, kedudukannya sama karena dia kan fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu apa? Idza fa'ala al-wahid saqata kharaja 'anil bagi. Apabila satu orang satu kampung yang mengerjakan fardu kifayah tersebut, maka gugurlah dosa satu kampung.
Misalnya ini orang yang meninggal ini bejat, naudzubillah min dzalik misalnya. Satu kampung kesal sama dia. Satu kampung kesal nih, kalau dia mati tidak bakalan anak mandikan, tidak bakalan disolatin. Biarlah dia berjalan dewek ke kuburan misalnya. Tapi alhamdulillah tidak ada ya di kampung kita. Tidak ada. Misalnya saking kesalnya orang kampung sama dia. Si ke orang B yang ngurusnya sudah gugur semua dosanya. Ya satu orang. Ya. Alhamdulillah satu orang gugur. Sama kayak misalnya sholat lah. Sholat marbot masjid itu bersihkan masjid, tugasnya adzan. Kalau imam tidak datang dia jadi imam. Makmum itu biasanya banyak makmum, tapi yang datang ketika subuh hari hujan lebat. Itu sih ke orang. Ngapa kawan marbot yang tinggal di sebelahnya datang. Ini imam sama makmum yang satu, ya, menggugurkan dosa satu kampung yang tidak sholat ini. Apa hukum sholat berjamaah? Fardu kifayah. Idza fa'alal wahid sakata kharaja anil bah. Ada makmum satu ini sudah guguri dosa satu kampung. Ya alhamdulillah, berarti wali min auliya ilahi ta'alahnya itu ini dua orang nih. Itu walinya. Jadi yang tidur apa, Beb? Wali syaitan. Ya, wali syaitan. Alhamdulillah nih, sebab daripada umat Nabi kita Muhammad SAW yang melakukan fardu kifayah, ya, menggugurkan semua dosa kita, alhamdulillah. Nah, tapi kalau faham yang lain mengatakan kalau sholat berjamaah itu fardu, jadi dosa semua. Ya, semuanya berdosa. Kalau seandainya alal gaul pendapat ini mengatakan fardu ain sholat berjamaah, maka wajib hakim manggil yang tidak sholat. Didata nih, ditanya, oh imam, sama imam tadi, siapa jamaah inti ini tidak pernah sholat? Sanju misalnya. Si Sanju dipanggil. Disuruh apa? Dipanggil, dinasehatin dulu. Sanju, semua orang ini di dunia ini kerja semua, bukan inti dewean misalnya. Kenapa inti tidak ada absen nih? Berapa kali tidak sholat berjamaah? Bermacam-macam alasan. Ya namanya manusia kan alasannya hebat-hebat semua kan. Ada dalil masing-masing. Jadi sudah dalilnya tadi diterima sama si hakim. Oh sudah, besok jangan diulangi lagi sholat berjamaah. Besok tidak datang dia. Tidak datang sudah. Ya tidak datang langsung dipanggil. Seandainya dia tidak mau tobat, dipanggil 2 kali, ya tidak mau tobat, misal masih tobat tapi ngulang lagi, itu yuktal, boleh dibunuh. Ya hakim itu datang menggal lehernya, tapi bukan hakim yang menggal, ada tukang begal khusus. Ya, begal khusus yang orang yang tidak sholat. Tapi seandainya kalau hukum seperti itu ada di Jambi, ya selesai orang Jambi. Palingan berapa orang? Palingan jamaah tabligh sama Wahabi lah yang masih hidup. Ya. Nah, kalau pendapat mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, ya, cuman fardu kifayah. Tapi jangan mentang-mentang fardu kifayah dia tidak sholat. Ya tetap di masjid sholatnya. Senggangkan waktu kita untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang bilang punya dalil, kan tidak di masjid juga ibadah itu dimanapun boleh kata dia. Nah, ini yang masalahnya. Ya. Sudah tetap kita sholatnya di masjid. Wabil khusus laki-laki. Di zaman Nabi kan sering kita dengar kisah. Siapa sahabat yang buta itu? Abdullah bin Abi Maktum. Yang buta, yang ketika menanyakan hal tersebut kepada Nabi, apakah wajib? Saya ini tidak ada yang bawa ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa
dampingin dia untuk bawa ke masjid. Ditanya apakah dengar atau tidak? Dengar. Dengar itu wajib hukumnya. Seandainya kalau orang daripada zaman sahabat itu tidak sholat, kata Nabi, maka rumahnya bakal dibakar. Cuma alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad sampai sekarang juga penghujung ini, alhamdulillah yang tidak sholat juga tidak dibakar rumahnya. Iya, tidak dibakar. Tapi ada yang bilang, enak orang kafir itu dia kan tidak ada khitab ya. Khitabnya ada, perintah kewajibannya ada, tetapi dia tidak melakukan ibadah. Orang kafir itu adalah bahan utama daripada bahan api neraka. Itu bahan utamanya orang tapi siapa yang dibakar? Yang dibakar umatnya Nabi Muhammad. Bahan bakarnya orang kafir. Memang yang dibakar itu orang Islam. Orang kafir itu bahan bakarnya, kayu bakarnya. Yang dibakar itu orang Islam yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Insyaallah mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya, sanak kerabat kita ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijauhi dari segala penyakit kasal, penyakit malas. Ini penyakit malas ini yang sulit untuk diobatin biasanya. Ya kan? Ketika azan di masjid, sudah kan, bentar lagi 5 menit. Sama kayak kita tidur subuh, alarm sudah berbunyi itu, orang sudah azan, dimatikannya dulu. 5 menit lagi. Akhir ujung-ujung lewat jam 7 baru bangun. Itu penyakit malas. Maka banyak-banyak kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada kasal, pemalas. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca, sering diamalkan. Jadi bagaimana caranya supaya rajin, nasyat, semangat ketika kita ibadah? Jangan dikendor jangan masuk angin istilahnya. Kalau waktu adzan sudah tancap gas. Ya. Malas dikit, paksa, terus jalan. Kaget ketika antum sudah jalan, masuk ke masjid, di belakang imam sholat, baca zikir imam tadi. Sudah selesai zikir tadi, itu datang ketenangan yang Allah kasih sama kita. Ketenangan itulah kenikmatan yang Allah berikan. Ya, biarpun kita hartanya banyak, bagaimanapun kalau tidak tenang, repot juga hidup. Ya, yang kaya misalnya debt collector datang nagih utang. Sudah itu sebentar lagi ada yang nelpon. Sebentar lagi ada yang datang. Sebentar lagi ada ini dan itu seterusnya. Biarpun hartanya banyak tidak dikasih ketenangan. Tapi kalau kita sudah masuk sholat berjamaah, sudah terasa nikmat ibadah, sudah terasa nikmat duduk di pengajian di majelis taklim, itu jangan sampai kosong setelahnya. Kadang kalau kita mau berangkat kan, malas ya, besoklah minggu depan. Padahal babnya lain nih. Kemarin babnya rukun sholat, sekarang tentang apa? Tentang tingkatan dalam niat. Langsung niat beda, ada tata cara sholatnya sudah lewat dia. Nah itu harus istiqomah ya. Dalam pengajian, majelis taklim semuanya. Di dalam keseharian kita. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan kita diberikan, dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini kita bacanya dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan melimpah dia.
tumpah. Sedikit yang penting hafal, faham. والله أعلم بالصواب. الفاتحة بنية القبول والإقبال وصلاح كل حال أن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حقنا بحق أجرنا وحقوق الوالدين وفي الحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وينقلنا وإياكم من ذي معصية إلا إذ طاعة ومن حديد كسج ما علي كل هات دنية كل هات مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصحي أراضنا يتل أعمارنا مع لطف العافية ويسين سابق ويسير خاتمنا مثل أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ولخنيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرافنا لا لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى طس السحب والحمد لله في البدء والتناحي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل